Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua tetap semangat ya untuk belajar. Oke, jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengambil absen ya terlebih dahulu. Nah, absen dapat kalian ketik di kolom komentar dengan menuliskan nama lengkap kalian. Jangan lupa ya, nama lengkap kalian. Oke, jadi kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini tentang sistem komputer. Nah, kita akan berkenalan dengan seperti apa sih pembahasan-pembahasan yang ada dalam pengetahuan tentang teknik dasar komputer. Oke, jadi yang pertama itu kita akan berkenalan dengan yang namanya sistem komputer. Nah, dalam komputer itu kan ada yang namanya alat ataupun perangkat-perangkat. Nah, satu perangkat komputer itu adalah kumpulan dari perangkat-perangkat itu, kan? Dan mereka semua itu saling terhubung dan saling berinteraksi untuk memproses suatu data. Oke, nah Ibu akan berikan satu contoh di sini. Misalnya Ibu adalah perangkat 1 dan kalian adalah perangkat 2. Nah, saat ini kita sedang berinteraksi dalam pembelajaran untuk proses pengetahuan kalian tentang dasar-dasar komputer ya. Nah, dasar komputer ini ibarat data yang tadi. Oke, dan masing-masing perangkat ini memiliki fungsinya masing-masing. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah di sini ada yang kalian mau tanyakan tentang seputaran komputer? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar ya. Nanti kita akan berdiskusi. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi, komputer itu bekerja untuk memproses suatu data ya. Nah, secara umum suatu komputer melingkupi perangkat-perangkat seperti hardware, seperti software, dan brainware. Oke, nah yang pertama itu ada hardware. Nah, berikut ini ada sedikit penjelasan tentang hardware ya. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Hardware terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu input device, process device, dan output device. Input device adalah pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Contohnya seperti keyboard dan mouse. Proses device adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi mesin pemroses untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Contoh dari proses device yaitu seperti prosesor, motherboard, RAM, hard disk, dan VGA. Output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Contoh dari output device yaitu monitor, proyektor, dan printer. Nah, jadi sampai di sini kita sudah tahu hardware itu adalah perangkat keras atau benda fisik. Nah, anak-anak kan saat ini sedang menonton video dari perangkat kalian.
Nah, mungkin ada yang lewat handphone, atau juga mungkin ada yang lewat laptop, dan mungkin juga ada yang lewat komputer ya. Nah, perangkat yang kalian pegang saat ini adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Nah, kalau dalam komputer itu contohnya ada prosesor, ada power supply, ada RAM. Nah, dan ada juga perangkat eksternal yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi yang kedua itu ada software. Nah, jika alat yang kalian gunakan untuk menuntut video ada tadi adalah hardware, nah software-nya itu adalah aplikasi yang kalian gunakan pada saat ini ya. Nah, mari kita berkenalan dengan yang namanya software. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama, operating system. Contoh operating system adalah DOS, Linux, Windows, Mac, dan Android. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yaitu adalah Visual Basic, C++, dan Pascal. Yang ketiga yaitu aplikasi. Contoh aplikasi adalah Microsoft Office, antivirus Madaf, browser Mozilla Firefox, editing Photoshop, dan permainan games. Oke, nah itu dia tadi tentang software ya. Nah, namun lebih jauh daripada itu, software pada suatu komputer ialah sistem operasi. Nah, contohnya seperti Windows ataupun Linux. Nah, bahasa program juga termasuk di dalam software ya. Nah, pun juga demikian dengan aplikasi dan hal-hal lainnya yang ada dalam perangkat lain yang kalian perangkat-perangkat kalian, tapi bukan hardware ataupun benda fisik ya. Nah, sampai di sini apakah adik-adik masih semangat untuk belajar? Oke, jadi ya Ibu ingatkan sekali lagi ya, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar, jangan malu-malu, karena ibarat malu bertanya itu saat di jalan, ya kan? Nah, jadi jangan malu-malu bertanya. Jika ada yang kurang paham, ya silahkan untuk ditanyakan, jangan diam saja ya. Oke, nah kita lanjut. Kita masuk pada perangkat dalam komputer ya. Apakah di sini ada yang masih ingat? Oke ya, yang terakhir itu adalah brainware. Oke, apa sih itu brainware? Brainware adalah seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual, karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Nah, itu tadi sudah kita lihat tentang brainware ya adik-adik. Jadi, Ibu jelaskan kembali. Singkatnya, brainware ini adalah penggunaan komputer atau kita sendiri. Nah, tanpa perangkat terakhir itu atau pengguna itu sendiri, tentunya suatu komputer hanya akan menjadi suatu alat. Nah, kita di sinilah yang akan menjalankannya untuk keperluan kita ya. Nah, sampai di sini kita sudah membahas konsep tentang komputer. Nah, jika kita masuk pada kesimpulan pelajaran ini, suatu sistem pada komputer ialah perangkat ya, perangkat yang terhubung dan dapat saling berinteraksi, yang tujuannya tentu untuk kegunaan pengguna dan membantu pekerjaan kita. Nah, yang di dalamnya terdapat perangkat keras yang berfungsi untuk menjadi alat dan menjalankan mesin atau suatu komputer. Nah, dan selanjutnya ada hardware. Nah, ini menjadi wadah untuk dimuat yang namanya tadi adalah software ya. Nah, dan yang terakhir ada pada penggunaan atau orang yang menggunakan komputer ini yang disebut brainware. Oke. Nah, itulah tadi materi kita hari ini, dan Ibu sangat-sangat berharap anak-anak dapat terus mengeksplorasi materi karena materi kita ini begitu luas ya. Jadi Ibu yakin kalian pasti bisa
belajar menjadi orang sukses nantinya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk rajin-rajin lagi belajar, lebih giat lagi ya belajarnya. Nah, jangan lupa untuk mengisi daftar haji jika belum, dan kolom diskusi terdapat di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian kelas kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan tetap semangat. Oke, kita bertemu di kelas berikutnya. Selamat pagi, salam sehat.